Tahukah Anda apa yang paling berbahaya dari sebuah kebohongan? Jawabannya, kebohongan yang dilegalkan, ditegakkan oleh kekuasaan, dibela oleh para buzzer, dan dibungkam oleh hukum. Pada hari ini, kita hidup di zaman di mana satu lembar ijazah tidak saja jadi alat tipu paling elegan untuk mempertahankan kekuasaan, tapi juga menjadi senjata pengalih yang sangat canggih untuk menyembunyikan borok yang lebih busuk lagi. Ijazah palsu, apakah itu skandal atau komedi tragis di negeri kita yang lebih suka berpura-pura? Untuk membahas masalahnya, saksikan video selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak D Channel. Undang-undang mewajibkan calon presiden minimal berijazah SMA. Ini bukan soal kecerdasan, tapi soal keabsahan, legalitas, dan integritas. Tapi bagaimana jika syarat itu dipenuhi dengan ijazah yang diragukan, dipoles, legalisir, dilewati KPU, dikunci Mahkamah Konstitusi, lalu semua elit bersuara, itu sudah sah. Padahal publik bertanya, kenapa ketika rakyat biasa memasukkan dokumen, mereka masuk penjara, tapi saat seorang calon presiden melakukannya, kalau memang benar, negara malah melindungi. Inilah hukum yang berwajah dua, tegas ke rakyat kecil, kabur saat menyentuh elit, disembunyikan oleh kekuasaan. Saat semua mata tertuju pada fotokopi ijazah, kekuasaan menggusur ruang demokrasi, merevisi undang-undang demi memperkuat dinasti, melemahkan lembaga yang masih berani bersuara, mengangkat pejabat atas dasar loyalitas, bukan kapabilitas. Inilah yang disebut dengan smoke screen. Ijazah palsu bukan cuma skandal, tapi juga adalah asap yang disengaja agar mata kita tidak melihat kejadian yang korup dan korupsi yang dijadikan kebijakan. Lihatlah bagaimana publik diadu domba. Satu pihak membela mati-matian, satu lagi mengejek tanpa ampun. Tapi tidak ada yang benar-benar bicara soal akar masalahnya. Penegakan hukum lumpuh total. Buzzer merajalela, tokoh publik jadi badut, dan media massa jadi panggung propaganda. Distraction bukan hanya pengalihan isu, ia adalah pelemahan nalar publik, mengubah skandal menjadi lelucon, mengubah pelanggaran hukum menjadi bahan polling. Lembaga hukum kita hari ini seolah lebih takut pada kekuasaan ketimbang pada sumpah jabatan. Mereka lebih sigap menangkap pengkritik di Twitter
daripada menyelidiki dugaan pidana di puncak kekuasaan. Dan ini bukan sekedar kesalahan, ini adalah pengkhianatan terhadap republik ini. Lalu kemana oposisi? Mereka lebih suka bermain aman, membuat kritik sambil tetap negosiasi, menjual moral demi kursi, membeli narasi agar tetap bisa bermain di lingkaran kekuasaan. Mereka menatap skandal ini seperti menonton sinetron, sambil berharap dapat peran tambahan di episode berikutnya. Tapi kesalahan terbesar justru ada di kita selaku publik. Kita lebih suka ribut di media sosial ketimbang menuntut kebenaran dengan konsisten. Kita tertawa melihat meme ijazah palsu, tapi lupa bahwa jika benar palsu, maka seluruh kebijakan negara ini adalah sebuah kecurangan. Dan kecurangan yang dibiarkan akan jadi budaya. Budaya yang dibenarkan akan jadi sistem. Dan sistem yang rusak akan melahirkan generasi pengkhianat. Ini bukan lagi soal siapa presidennya, tapi soal apakah negeri ini masih bisa percaya pada hukum, pada etika, pada kebenaran. Jika ijazah palsu dibiarkan, maka nanti akan ada presiden tanpa ijazah, menteri tanpa integritas, dan aparat tanpa rasa malu. Dan kita, rakyat, akan tinggal menghitung waktu sampai republik ini benar-benar menjadi komedi tragis, di mana semua orang tahu kebohongan tapi pura-pura tidak tahu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan video selanjutnya di channel ini.